Lihat kera, makan pepaya. Jatuh ke got, banyak airnya. Salam sejahtera untuk semua dalam acara Hitsot Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di acara yang sudah menjadi cukup rutin buat salah satu channel YouTube RSUD Jepara. Kali ini kita akan berbicara, akan ngobrol banyak dengan salah satu pujangga. Ini pujangga nih, pujangga di RSUD Aji Barang. Nah, beliau adalah Bapak Insinyur Bukhari, ya. MSc ya, Bapak Insinyur Bukhari. Beliau ini salah satu pejabat di RSUD Barang juga, dan beliau sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di RSUD Barang. Sehat Pak Bukhari? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Bukhari. Ini pagi-pagi kita janjian pagi nih, jam 7 pagi nih kita udah mulai shooting ya. Gimana Pak Bukhari? Sehat ya? Bisa kita mulai ya? Oke. Oh, iya. Ada suatu hal yang pengen disampaikan? Oh iya. Kita kan acaranya Hitsot ya dok. Iya betul. Kalau nggak berpantun nanti saya diharap sama pendengarnya biasanya. Nah, ini pujangganya soalnya ini pujangganya. Ini mau Pak Bukhari, pantunnya gimana pantunnya? Lihat kera, makan pepaya. Jatuh ke got, banyak airnya. Salam sejahtera untuk semua dalam acara Hitsot Ceria. Oke, ternyata ya. Memang salah satu ini Pak Bukhari itu pantun-pantunnya kadang-kadang menggerakkan ya, jadi buat kita menjadi asik ya, menjadi asik menghadapi hidup ini. Mungkin saya juga kenapa senang berpantun dong. Kenapa Pak Bukhari? Jadi saya pun punya maksud ya. Artinya gini, saya ingin menyampaikan sesuatu, artinya sesuatu yang baik, tetapi tanpa seolah-olah saya menggurui, bahkan tanpa menyakiti. Kalau bisa malah mereka itu senang mendengar gitu. Walah, karena itu tujuan kita Pak. Iya, ada nasihat di situ. Iya betul itu betul. Iya. Ya oke lah Pak Bukhari tadi sudah diiringi pantun oleh Pak Bukhari, dan kali ini insya Allah kita akan berbicara mengenai banyak kejadian sekarang yang sering kita itu banyak lebih dalam hanya lip service ya, hanya sekedar kita berbicara lip service, tapi tidak didukung dengan sebuah aktualisasi diri ya, aktualisasi diri dalam kehidupan di masyarakat yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Betul. Ya. Atau yang sering kita kenal dengan istilah jargoni gitu ya. Betul. Sebenarnya apa sih Pak jargoni itu? Iya, oke. Sepemahaman saya, jargoni merupakan akronim dok. Akronim tapi ya. Dalam bahasa Jawa yang berarti iso mujari, tapi orang bisa melakoni. Gitu. Oh iya benar, benar itu ya. Iya service itu ya. Bisa mengatakan, tapi tidak bisa mengamalkan. Oh, ya, gitu. Ini seperti itu. Dan itu tidak hanya dalam hal berbicara, tapi kadang-kadang juga dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Oh gitu ya. Oke, dan itu cukup keren juga ya, karena banyak ini ya. Kadang kita melihat cukup mengganggu juga ya kalau hal seperti itu. Nah jadi begini Pak Bukhari, kalau kita sudah berbicara masalah lip service ini ya, yang tadi dikatakan sebagai jargoni, mengapa sih kita pagi ini lebih tema yang kita ambil kok harus jargoni gitu loh Pak? Sebenarnya apa yang mendasari kita akan mengambil ini? Mengapa kita mengambil tema-tema seperti ini Pak? Iya, jadi semua orang itu bisa melakukan hal ini. Walaupun ini sebenarnya sangat berbahaya, nanti ada dasarnya, sangat berbahaya. Jadi kita semua adalah dai dong. Kita dai ya. Dai. Mungkin kita sebagai orang tua dai bagi anaknya. Dai berbeda dengan doi ya dok. Kalau dai itu mengajak kebaikan, tapi kalau doi mengajak pacaran. Jadi ini hati-hati ya. Hanya beda huruf satu ya. Nah, kita sebagai dai, sebagai orang tua, saya sebagai ayah ya, mengajak anak istri saya untuk berbuat sesuatu, mungkin puasa, mungkin sholat, mungkin zakat ya. Tetapi ketika kita tidak melakukan, lah ini apa tanggung jawab kita ya kan? Terusnya tanggung jawab pada diri, keluarga,
terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Ini karena saya berkata kepada diri sendiri dong. Jangan sampai ya kita berusaha untuk terus jangan sampai disargoni gitu. Ini esensinya atau pentingnya kenapa saya menyampaikan yang hal seperti ini. Jadi sebisa mungkin ya, kalau kita ngomong ya kita ada konsekuen lah dok. Ya, iya betul. Ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai masalah jargoni ini kan sebenarnya suatu hal yang cukup berat juga. Betul. Ya, cukup berat juga gitu. Dan dalam kaidah-kaidah kita hidup secara spiritualitas, terutama khususnya pada agama kita nih, agama Islam, betul. Sebenarnya ada tuntunan atau ada dasar-dasar hukum terkait masalah ini nggak Pak? Iya, justru mungkin dasar ini yang tertanam dalam hati saya, itu di surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, ya. Mengapakah kamu berkata ya yang kamu tidak melakukan gitu. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya, kebencian ya di sisi Allah bagi mereka yang hanya ngomong ya, hanya berkata, hanya mengucapkan tetapi tidak melakukan. Ini saya sendiri pun tertanamnya apa bisa saya melakukan hal yang seiring dengan apa yang sampaikan kepada siapapun, karena tadi kita semua dai, saya sebagai kasubag umum ya, kepada teman-teman karyawan ya, kepada semua pegawai saya mengucapkan mungkin ayo senyum 3S dan sebagainya. Apakah saya sudah melakukannya? Itu seperti itu. Ini dasarnya kuat sekali, itu Al-Quran. Di dalam hadis pun bahkan siksaan bagi mereka yang hanya pintar mengucapkan tapi tidak melakukan. Itu digambarkan ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, melihat ya ada orang-orang yang tersiksa dengan digunting dengan gunting yang panas sekali sampai terkoyak lidahnya. Ini menggambarkan mereka itu naudzubillah min dzalik. Iya. Betapa mengerikannya gitu ya. Mengerikannya siksa Allah kepada mereka yang hanya pintar mengucapin, pintar ngomong ya, omdo lah gitu. Iya, omdo ya. Itu tetapi kita tidak melakukan. Ini seperti itu, Dok. Oke, mungkin juga kadang-kadang kalau kita niat ya sekarang ya. Kalau kita niat, mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Saya sendiri juga jelas belum bisa 100% untuk hal-hal semacam itu ya. Banyak sekarang itu memang ya hanya sebuah dai itu hanya sekedar artis gitu ya. Betul. Hanya sekedar artis. Jadi bagaimana kita di dalam kancah kehidupan kancah kehidupan medsos, kehidupan apa, mereka ngomong tapi tidak diikuti di lapangannya memang seperti itu. Jadi sebenarnya gimana sih baiknya kita sebagai seorang yang katakanlah tadi ya, orang sebagai seorang penceramah, seorang dai bukan doi gitu ya. Itu harus gimana sih Pak sebenarnya Pak? Jadi sikap seorang dai tadi ya, dai itu bisa dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan, apalagi dengan sekarang medsos ya begitu mudahnya kita meng-share sesuatu, apa di-share, bahkan mungkin kita belum membaca ya isinya apa, sudah di-share. Padahal yang dibagi itu harus dilaksanakan oleh kita juga gitu. Iya. Jadi kita harus berhati-hati nih ya, ketika kita menjadi seorang dai, mengajak lewat tulisan, mengajak lewat perkataan, itu mestinya ya ibda binafsi, mulai dari diri sendiri dulu. Maka ketika saya khutbah ya, khutbah Jumat misalnya ini saya contohkan, saya biasanya memang saya khutbah tidak pernah tidak membaca. Saya akan membaca dulu, kemudian saya renungi. Iya betul. Saya renungi. Ini isinya saya mampu nggak? Gitu loh. Untuk melaksanakan dulu berarti. Saya laksanakan dulu. Misalnya tentang zakat. Apakah saya sudah berzakat katakan hari ini atau bulan ini dan sebagainya. Tentang puasa, apakah saya sudah melaksanakan puasa, tentang puasa sunnah dan sebagainya. Tentang sholat, apakah sholat saya sudah sempurna ya, atau harus diiringi dengan tambahan puasa sunnah lainnya. Ini supaya kita tadi ibda binafsi, mulai dari sendiri lah, kita teruskan kepada sekitar kita, kepada anak kita, keluarga kita, tetangga kita, kemudian kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti itu Dok ya. Ini gambarnya itu seperti itu, mulailah dari diri sendiri. Iya.
Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, sebenarnya dengan adanya tadi dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu justru jangan membuat kita itu malah jadi takut untuk menyampaikan segala sesuatu ya. Betul. Karena itu juga lumayan hal yang dibenci oleh agama. Yeah. Kita punya ilmu, kita nggak menyebarkan karena kita ketakutan kita bisa melaksanakan. Ini juga lumayan cukup berbahaya nih buat kelangsungan kehidupan spiritual masyarakat ya. Jadi yang penting kalau menurut saya itu kalau kita menyampaikan segala sesuatu justru sebagai trigger gitu. Ya, betul. Trigger kita untuk merangsang kita itu menjadi wah ini trigger saya udah ngomong nih, jadi saya akan ikhtiar sekuat mungkin memacu diri kita supaya seperti diri. itu ya gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya prinsip dasarnya ya. Iya, betul seperti itu. Jadi kita sebagai tameng kita, oh saya harus melaksanakan. Justru itu yang penting. Kita sudah berilmu, katakan seperti itu. Ya kita harus menyampaikan ya. Tapi dengan tadi kita terus berupaya terus. Kita takut kalau tidak melaksanakan karena tadi ancaman itulah sebagai tadi pengawas lah ya gitu sebagai trigger itu lah merangsang pada kita berbuat kebaikan. Seperti itu. Bukan berarti terus takut akhirnya saya nggak mau ngomong lah. Enggak seperti itu juga. Itu juga salah karena kita sudah berilmu. Ilmu kan harus disampaikan. Iya. Itu di posisi kita sebagai seorang dai ataupun daiyah gitu kan. Ya, kita juga tidak boleh terlalu melihat kancah dalam kehidupan yang semacam ini jargonnya hanya dari sisi dai-nya saja. Betul. Ya. Tapi kita sebagai santrinya gitu loh, sebagai muridnya, jamaahnya yang mendengarkan. Sebenarnya kita seperti apa ini, Pak? Iya. Ada hadis yang berbunyi undur ya kan. Undur ya. Makola wala tandur makola kan. Ya, lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa gitu loh. Kalau saya dokter Ikul kan seorang dokter ngomong tentang agama. Padahal misalnya ini dok, misalnya ada seorang katakan dia itu seorang pencuri atau maling gitu. Maling itu kebetulan kita sedang lewat. Maling itu berkata benar, Pak mohon jangan lewat sini karena di situ ada jurang. Nah, dia seorang maling loh dok ya. Kan kita terus aku untuk maling, lalu kita terkejut kan? Ternyata jadi tetap juga jadi jangan melihat ya, karena tidak semua orang yang katakan orang jelek itu akan dia jelek terus enggak, pasti ada naik turunnya. Bila katakan si maling itu kasihan kalau mereka sampai masuk ke jurang kan, kemudian mengatakan jangan lewat situ, itu berbahaya. Ini akhirnya seperti jadi kita sebagai katakan jamaah ya sudah kita lihat saja apa yang dikatakan, ya. Apa ilmunya itu yang harus kita tanamkan di dalam diri, bukan kita terus karena ilmu itu kan dari Allah bukan dari dia gitu kan. Hanya lewat yang mengatakan ini sikap kita sebagai jamaah ataupun santri gitu seperti itu. Oke ya, jadi mungkin ya memang kadang-kadang ini yang sulit ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Gusmanto itu. Memang kadang-kadang kita kalau sulit menyampaikan segala sesuatu di lingkungan yang benar-benar mengenal kita, dekat dengan kita, tahu keseharian dengan kita gitu ya. Ya kadang-kadang ada sedikit kita diomong gitu dan sebagainya. Nah, ini dia. Kalau tadi saya boleh menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Bukhari itu, kalau kita sebagai murid ya, walaupun dai ataupun siapapun yang menyampaikan kebaikan kok sepertinya hanya lip service aja, menurut kita Allah kok aku ngomong-ngomong ya kan, tetapi dalam kontekstual isinya itu memang baik, ya kita jangan melihat dia yang menyampaikan. Betul. Tapi kita seyuknya kalau baik kita bisa ya kita laksanakan. Maksudnya begitu kan Pak Bukhari? Kita serap ilmunya, kita berupaya untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh dai tersebut seperti siapapun yang mengatakan. Keren. Jadi jangan melihat orangnya, lihat isinya gitu ya. Pak Bukhari, kalau terkait dengan masalah jargon ini ada hal lain perlu disampaikan nggak didengar oleh para sahabat ceria nggak? Iya, terkait dengan dalil yang saya sampaikan ini
baik teman-teman sudah mendengar ataupun tidak, mari kita tetap berupaya ya, mengamalkan dari surat Shaf ayat ya, Shaf ayat 2 dan 3 ini ya, bersama-sama kita harus saling bahu-bahu. Kita sebagai orang rumah sakit ya kita harus bekerjasama gitu, saling mengingatkan seperti itu. Itu yang ada seperti itu. Oke, berarti memang hidup ini saling mengingatkan ya, jadi saling mengingatkan, saling ingat mengingatkan, dan ini adalah salah satu pahala yang selalu mengalir ya Pak ya. Betul. Jadi kita jangan takut untuk mengingatkan, tapi ya itu tadi, cara mengingatkan kita dengan cara yang baik dan benar. Di mana, kapan, harus tepat waktu, tepat momen, ya jangan kita mengingatkan ya itu ya kadang-kadang kurang. Tahu salah, nggak usah ingatkan di depan umum, ya harus kita nanti sampaikan. Katakan imam salah tadi, ya nanti setelah selesai sholat tadi bacanya kurang ini mas. Iya ya, kadang Tuhan sudah menutupi aib ya, malah kita membuka aib. Ya setelah itu ya itu Tuhan sudah menutupi. Kita apa ini gitu ya, malah membuka aib orang. Gitu. Oke lah, ini bahasan yang cukup keren buat Pak Bukhori. Terima kasih Pak Bukhori, dan mungkin masih ada ini lagi nggak? Ada pantun lagi? Ada pantun pesan ini ya? Iya, oke. Pantunnya, lebah penyengat boleh diajar. Asik. Lebah madu harus dikawal. Waduh, manis nih. Tetaplah semangat dalam berujar, selalu istiqomah dalam beramal. Asik. Keren ya. Jadi kita jangan takut berujar, tapi mari kita kawal dengan perbuatan kita, beramal perbuatan kita ya. Oke, matur suwun sangat Pak Bukhori. Mudah-mudahan Pak Bukhori tidak tidak bosan. Nanti akan kapan kita panggil lagi untuk acara di ini. Mungkin ada yang lebih penting, bukan hanya sekedar ngobrol di sini, bukan hanya sekedar masalah agama, mungkin masalah kepegawaian, masalah apapun boleh kita obrolkan di sini. Oke. Insyaallah. Demikian para sahabat ceria, mudah-mudahan para sahabat ceria semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Pak Bukhori diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita sampaikan benar-benar atas berkah rahmat Allah, kita juga bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Karena semua itu datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Mas Adrian juga, libatkanlah Allah dalam setiap kegiatan kita. Mudah-mudahan hidup kita ini berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, hit and hot.